Ibu dan anak ini memiliki ketertarikan dengan orang yang sama. Ya, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sampai akhirnya hal itu ketahuan ketika sang ibu memergoki mereka lagi marahan di depan rumah. Film dengan judul Agnes Joy yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu ini akan menceritakan kisah mereka. Wanita ini bernama Ranvik, seorang ibu anak satu yang kala itu sedang merayakan sebuah acara. Para senior-senior termasuk salah satunya adalah ibunya Ranvik. Ranvik punya anak perempuan bernama Agnes. Hari itu dia akan mengisi acara dengan memainkan biola. Tapi kala itu Agnes tidak kelihatan. Ternyata dia ada di toilet sembunyi di sana. Agnes diminta keluar karena sebentar lagi dia akan perform. Ya, meskipun dengan muka yang agak kesal, Agnes mau gak mau harus nurut dan maju untuk tampil. Agnes dan keluarganya tinggal di pinggiran kota, tepatnya di Islandia. Ayah mereka tidak bekerja, ibunya bekerja menjadi seorang atasan di salah satu perusahaan. Sementara Agnes sendiri masih sekolah dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi rencananya. Sudah lama Ranvik bekerja di sana dan dia juga dihormati. Meskipun belakangan ini keputusannya kurang diterima oleh anggotanya. Selepas kerja biasanya Ranvik akan menjemput Agnes di rumah temannya. Mereka pergi ke toko baju membelikan baju baru untuk Agnes. Usia Ranvik memang sudah tidak muda lagi, termasuk hubungannya dengan sang suami. Mereka ini udah jarang komunikasi, jarang jalan sama-sama atau bahkan menghabiskan waktu berduaan. Suaminya malah asik nonton Netflix di komputer dan tidak memperdulikan lagi istrinya. Tentu saja Ranvik makin kesepian, apalagi kini Agnes juga sudah punya dunianya sendiri. Ranvik mencoba mencairkan suasana, jadi dia joget-joget sendirian dan tidak sengaja dilihat oleh tetangganya yang baik hati. Ya, tetangganya tahu apa yang dirasakan Ranvik. Di usia seperti mereka ini sudah tidak menarik lagi. Jadi mereka sebisa mungkin bertahan dan yakin kalau kedepannya akan baik-baik aja. Sementara Ranvik berbincang dengan tetangganya, Agnes bersama pacarnya sambil melihat keindahan kota dari kejauhan. Agnes berharap bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Tapi gimana mau sukses kalau bangunnya aja kesiangan? Udah gitu, Agnes harus dipusingkan oleh ibunya karena terus kena omelan dan ceramah tentang masa depan. Ranvik tidak ingin Agnes pulang terlalu malam. Lebih baik jika dia membaca buku atau hal yang lebih bermanfaat lainnya. Hingga beberapa saat kemudian, ada tetangga baru mereka datang ke rumah, ingin pinjam colokan listrik. Namanya adalah Heren. Dia tinggal sendirian di rumah dan mungkin usianya juga hampir mirip-mirip lah sama suaminya Ranvik. Mereka menyambutnya dengan hangat dan senyuman. Ranvik dan suaminya seketika berubah menjadi kelihatan akrab dan sok asik. Mereka juga memperkenalkan Agnes pada Heren. Entah apa yang terjadi, hal itu membuat Agnes agak sedikit bingung. Tidak hanya sampai situ, malamnya mereka makan sama-sama nenek. Kala itu Ranvik dan suaminya membicarakan kalau mereka akan pindah ke kota lain. Tapi Agnes tidak mau, dia tidak ingin pindah bersama orang tuanya. Agnes mengutarakan kalau orang tua mereka tuh gak akur. Dimanapun mereka bersama dan berada, situasinya akan tetap sama aja. Ya, pernyataan itu memang ada benernya, tapi tentu aja membuat Ranvik malu, apalagi di sana tuh ada sang nenek. Hari-hari Ranvik memang tidak menyenangkan seperti dulu. Di rumah dia tidak mendapatkan hiburan, jadinya kala itu di kantor dia mencoba menghibur diri sendiri dengan olahraga tangan. Tahu aja kan maksudnya. Sementara Agnes sedang bersama kekasihnya yang bekerja di toko. Ya, hitung-hitung bisa nemenin pacar. Masalah satu belum selesai, muncul masalah yang baru. Sang nenek diketahui tinggal sendirian di rumah. Memang dia penyewa orang untuk mengurusinya, tapi tidak ada yang bertahan. Ranvik punya solusi, mau menempatkan sang nenek di panti jompo. Tapi sang nenek tidak mau. Dia bersikeras ingin tinggal di rumah aja. Masalahnya, siapa yang mau menjaganya? Sorenya Heren kembali datang mengembalikan colokan listrik yang ia pinjam kemarin. Karena sudah di sana, Ranvik menawarkan Heren untuk makan bersama di rumah. Ya, hitung-hitung menjalin silaturahmi. Ranvik langsung masuk ke kamar dan bergegas merapikan diri sambil memakai lipstik. Selesai makan, mereka nyanyi bareng dan itu membuat Ranvik dan suaminya jadi lebih bersemangat dan kelihatan lebih hidup. Semenjak malam itu, Ranvik kelihatannya mulai berubah. Dia juga mampir ke toko make up membeli lipstik supaya terlihat cantik di mata tetangga barunya. Sama halnya dengan Agnes, kali itu dia lagi berendam di kolam hangat. Kebetulan di sana tuh ada Heren.
Ya, pembicaraan singkat mereka ternyata mengundang tawa tipis-tipis hingga sepertinya Agnes tuh agak gimana gitu. Pokoknya Agnes dan ibunya ini sama-sama berbagi cerita dengan orang yang sama, yaitu dengan tetangganya sendiri. Hari itu, Agnes sedang menjalani ujian kelulusan, tapi secara mengejutkan, dia menyerahkan kertas ujian itu pada sang guru dengan cepat. Entah diisi apa enggak. Agnes lalu menunggu di pinggir jalan dan ternyata yang ditunggu itu adalah Heren. Sepertinya mereka tuh udah janjian. Heren sempat berhenti ke rumah seorang wanita yang disinyalir adalah mantan istrinya. Ada anaknya juga, masih kecil. Setelah itu Agnes dibawa ke studio menjalani akting bersama dirinya. Ya, jadi Heren ini adalah seorang aktor. Dia mengajak Agnes berakting, siapa tahu ada karirnya di sana. Dan ternyata hasilnya memang bagus. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka. Habis nyantai, mereka ke bawah suasana dan akhirnya perang dunia. Padahal di rumah, Renfic dan suaminya menunggu-nunggu. Kemana anak ini pergi? Udah larut malam masih belum juga pulang. Begitu pulang tentu aja Agnes langsung kena ulti. Anak cewek jam segini baru pulang dari mana aja. Agnes memang kena marah. Tapi dia balik menyerang orang tuanya dengan kata-kata. Agnes mengatakan kalau orang tua mereka aja tidak bisa mengatur hubungannya. Mengapa mereka sibuk mengatur kehidupan Agnes? Tentu saja hal itu sudah kelewatan. Tapi memang hal itu juga ada benarnya. Jadinya malah Renfic dan suaminya yang ikutan bertengkar. Karena pertengkaran itu, Renfic keluar rumah mencari ketenangan. Dia ketemu sama Heren dan diajak ke rumah. Rasa nyaman dan kehangatan yang sudah lama ia idam-idamkan kini muncul kembali, tapi bersama Heren. Dan akhirnya, ya begituan. Bangun-bangun Renfic terkejut. Dia harus cepat-cepat pulang secara diam-diam karena kalau ketahuan bermalam di sebelah, bisa gawat urusannya. Tidak hanya Renfic, hubungan Agnes sama pacarnya juga mulai renggang karena Heren. Agnes lagi-lagi pergi keluar kota dan berhenti di sebuah bar. Kebetulan di sana dia ketemu lagi sama Heren. Dan akhirnya Agnes dibawa Heren ke sebuah apartemen, katanya sih apartemennya. Keluarga mereka ini memang sepertinya di ujung tanduk, hampir runtuh. Hingga suatu hari Renfic mencoba menelpon Heren. Begitu diangkat, dia mendengar suara Agnes di sana. Tentu saja Renfic berpikir yang macam-macam. Renfic mulai kesal dan emosi. Sungguh apa yang ia lakukan itu tidak benar. Dia juga menyayangkan mengapa Agnes bersama Heren. Belum lagi, Renfic dan suaminya dapat kabar dari polisi kalau sang nenek meninggal dunia akibat kecelakaan. Renfic dan suami lantas menjemput Agnes yang lagi bersama Heren. Tapi dia tuh nggak mau pulang. Di sini, ayahnya Agnes merasa dan mulai berpikir apa yang salah dengan mereka. Mengapa keluarga mereka jadi berantakan seperti ini, terpencar dan tercerai-berai. Ayahnya Agnes yakin kalau Heren itu bukan pria yang baik-baik, dan apa yang dikatakannya itu memang ada benarnya. Apartemen itu bukan miliknya, melainkan milik temannya. Agnes yang mengetahui akan hal tersebut, kesal dan memutuskan kembali pulang. Renfic mulai menyadari untuk mendapatkan hal yang besar, dimulai dari hal yang terkecil dulu. Perlahan dia menata hatinya supaya lebih tenang. Dia juga melepas pekerjaannya karena akan pindah keluar kota. Agnes kini berbaikan lagi sama pacarnya dan mungkin akan ikut bersama kedua orang tuanya. Itulah tadi alur cerita film Agnes Joy. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.